1950. Setelah itu, pada tahun 1952, tahun 1960, dan tahun 1963, banjir besar juga kembali melanda Jakarta. Banjir mulai menjadi perhatian serius pemerintah kota pada tahun 1965. Kala itu, pemerintah daerah Jakarta membentuk Komando Proyek Pencegahan Banjir. Pada tahun 1972, lembaga ini berganti nama menjadi Proyek Pengendalian Banjir Jakarta. Ketika kota ini tidak direncanakan sebagai sebuah kota yang terencana, otomatis kota ini tumbuh seiring dengan dinamika masyarakatnya. Nah, kalau kota yang tumbuh dengan dinamika masyarakatnya, yang menjadi penata kota ya masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakatlah yang menata sendiri-sendiri, dan kita belum pernah mewarisi sebuah kota yang punya rencana tata ruang yang sejak awal sudah menata ini di awal. Kita kan mulai belajar itu ketika mulai zaman Bang Ali. Semasa memerintah Jakarta di tahun 1966 hingga 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sempat menggandeng pihak asing, yaitu Netherlands Engineering Consultants, untuk membangun waduk dalam kota serta membuat saluran baru seperti saluran Cengkareng dan Cakung. Namun, meski telah membuat perpanjangan saluran kolektor, menormalisasi sungai hingga membuat sodetan kali, banjir besar tetap terjadi pada awal tahun 1976 dan awal tahun 1977. Sejak awal karena berada di dataran banjir, jadi sebetulnya ya kita ini berada di rumahnya air, kota yang berada di rumah air gitu. Ya kita ketahui kalau ada 13 sungai, kemudian terjadi pasang laut, air itu kan parkir, menunggu sampai pasangnya turun. Nah, ruang-ruang air itulah yang sekarang menjadi ruang manusia, rumah manusia. Manusia tinggal di situ, kemudian dia mengatakan saya kebanjiran. Padahal dia tidak tahu bahwa dia tinggal di rumah air. Pasca kepemimpinan Ali Sadikin, banjir besar juga rutin terjadi di Jakarta. Banjir besar misalnya tercatat terjadi pada tahun 1984, 1985, 1994, 1996, dan 1999. Pada dua periode kepemimpinan Gubernur Sutioso dari tahun 1997 hingga 2007, Jakarta sempat dilanda 2 kali banjir besar pada tahun 2002 dan 2007. Akibat banjir besar pada tahun 2007, sedikitnya 80 orang tewas. Banjir juga memaksa lebih dari 320.000 orang mengungsi. Banjir saat itu juga mengakibatkan aktivitas ekonomi dan bisnis lumpuh, hingga kerugian yang diakibatkan banjir mencapai triliunan rupiah. Banjir besar tahun 2007 terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi hingga menyebabkan tanggul di banjir Kanal Barat atau BKB, aliran Kali Sunter, jebol. Akibatnya, kawasan Jati Baru, Tanah Abang, dan Petamburan tergenang air hingga setinggi 2 meter. Banjir besar juga kembali melanda Jakarta pada tahun 2013 dan 2015. Banjir besar tahun 2015 disebabkan curah hujan yang masuk kategori ekstrim, yakni 170 mm yang berarti jauh di atas normal yang biasanya berkisar di bawah 150 mm per hari. Curah hujan tinggi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur bagian utara, Tangerang, dan Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Potensi curah hujan ekstrim akan terus terjadi. Sementara seluruh wilayah perdagangan jasa, wilayah yang bau duit, bau investasi di Jakarta Pusat itu dilintasi oleh sungai besar. Jadi kita ini selama ini mengabaikan persoalan itu, dan ingat bahwa bencana itu sekarang makin lama makin mengancam. Pada akhir tahun 2019, saat malam
Sejak sore hari tanggal 31 Desember 2019 sampai siang hari tanggal 1 Januari 2020, curah hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya saat itu tercatat 377 mm per hari. Badan Meteorologi dan Geofisika saat itu menyebut curah hujan ini tertinggi sejak tahun 1996. Akibat hujan lebat berjam-jam ini, banjir besar kembali melanda Jakarta. Ada 169 titik banjir di seluruh wilayah Jabodetabek dan Banten. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, wilayah yang paling terdampak dalam banjir pada awal tahun 2020 adalah Kota Bekasi, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta Timur. Masih berulangnya peristiwa banjir besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah seharusnya menyadarkan semua pihak untuk berupaya lebih keras mencari dan mengupayakan solusi terbaik guna mengatasi bencana alam tersebut. Jadi, sebenarnya manusia itu, peradaban manusia ditentukan oleh sungai. Dan banjir sebenarnya sudah menjadi sahabat manusia dari masa-masa. Dan kota-kota di seluruh dunia itu hampir terbentuk akibat aliran sungai yang di pinggir-pinggir. Jadi, sungai adalah sumber peradaban pada masa lalu. Dan sekarang pun dunia juga begitu. Jadi, dia harus bersahabat dengan banjir. Inilah kota kita yang kita harus mengadaptasi dengan cara yang lebih humanis dan lebih cerdas. Maka tadi misalnya bangunannya disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada, kemudian masyarakatnya diedukasi bahwa kita tinggal di wilayah seperti ini dan sebagainya. Pemerintahnya juga harus melakukan upaya-upaya yang lebih sistematis.